Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Hanya
katakan hatiku takkan gentar. Katakan dengan iman. Tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, lewati tanpa hadirmu. Katakan sekali lagi, hatiku takkan gentar Tuhan. Yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih setia di dalam hidup kami Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami katakan bersyukur, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, hanya kepadamu kami percaya. Tuhan, kami ingin menyanyikan lagu sekali lagi ya Tuhan. Dengan iman kami katakan Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sekali lagi kami katakan, tak ada lembah kelam, oh yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku tidak gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Engkaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur. Inilah doa kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Yesus atas kasih-Mu ya Bapa. Setiap kami
keluarga kami ya Bapa, setiap hidup kami ya Tuhan. Kalau kasih-Mu tidak pernah habis ya Bapa. Hidupku ku bersyukur, kami serahkan doa kami serahkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Hanya kepadamu Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Tuhan. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Yes, Lord. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku oh di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, tak pernah gagal rencana
terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. masa Depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat, hanya Kau Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, Kaulah harapan kami. Oh, tak pernah gagal rancangan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Kau pengharapanku. Kuatanku Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, mari kita katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, ku aman. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya kami aman Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Thank you Jesus. Baik saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat akan di screen ini saudara, tema atau judul daripada renungan kita hari ini adalah Aku telah memelihara iman. And how do we do that? Bagaimana kita melakukannya? Saya mengajak saudara untuk membacakan ayat ini, kemudian kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
Saya bacakan sekali lagi dan kemudian kita akan berdoa. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. The English version said, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini. Kembali kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan ayat firman Tuhan yang kita baca beberapa minggu ini, yang merupakan pesan-pesan terakhir daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, saudara, satu hal yang dikemukakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Beberapa minggu yang lalu saya sharing dengan saudara apa yang dimaksud dengan pertandingan yang baik. Pertandingan yang ditentukan oleh Tuhan buat dia, pertandingan yang waktu yang ditentukan Tuhan buat dia juga, pertandingan yang dilakukan sampai selesai. Kemudian saudara, minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara bagaimana menyelesaikan akan pertandingan itu. Jadi supaya kita bisa melakukan pertandingan itu sampai selesai dan bagaimana kita melakukannya. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Dan minggu ini saudara, Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman. I have kept the faith. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, aku telah memelihara iman? Yang pertama adalah bahwa Rasul Paulus tetap percaya kepada Kristus, dia tetap percaya kepada perkataan dan janji-janji Yesus, dan dia juga tetap bergantung kepada kebenaran daripada firman Tuhan, tidak pernah meragukan akan imannya di dalam Kristus sekalipun banyak mengalami rintangan dan tantangan. Dia tetap percaya. Katakan sama-sama, dia tetap percaya. 2, 3. Dia tetap percaya. Yang kedua saudara, yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah bahwa dia telah memelihara imannya. Adalah bahwa dia dengan setia melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada dia, yaitu memberitakan Injil. Jadi seseorang yang memelihara imannya adalah orang yang tetap percaya dan tetap setia melakukan tugas panggilan Allah dalam hidupnya. Jadi apa yang dimaksud memelihara iman? Yang pertama adalah tetap percaya, yang kedua tetap setia. Itu yang dimaksud. Nah, Rasul Paulus, saudara, menyampaikan perkara ini bukanlah sesuatu yang gampang. Kita menyadari bahwa Rasul Paulus begitu banyak menghadapi tantangan, kesulitan dalam perjalanan imannya sejak dia kenal Yesus. Hidupnya tidak terlalu lancar. Hidupnya tidak terlalu enak. Hidupnya tidak terlalu gampang, bukan tidak terlalu gampang, malah sebaliknya sangat susah, sangat sulit, sangat penuh dengan beban berat, penuh dengan tantangan. Di dalam 2 Korintus, saudara, dalam pasal yang ke-11 dia memberikan kesaksian ini sebagian yang dia katakan. Dia katakan, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disiksa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. Lalu 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Dan begitu banyak saudara tantangan kesulitan yang dia hadapi. Nah, biasanya kalau orang sudah dalam hidup dalam Tuhan, ikut Tuhan, pelayanan, kadang-kadang kalau menghadapi masalah, salah satu yang perlu yang sering kali mereka tanyakan adalah, apa ini kehendak Tuhan buat saya?
Apakah saya berjalan di jalan yang benar? Apakah panggilan Tuhan hidup dalam hidup saya? Atau mungkin lebih sebaliknya, apakah janji Tuhan itu benar atau tidak? Kok tidak kelihatan dalam hidup saya pada saat menghadapi tantangan dan kesulitan? Tapi kalau saudara lihat Rasul Paulus, dia berkata, aku telah memelihara imanku sampai akhir. Sekalipun menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan. Bahkan dia pernah berkata, kita belum sampai mencucurkan darah. Banyak orang, saudara, begitu menghadapi tantangan, kesulitan, masalah dalam hidup mereka, mereka menjadi langsung tidak percaya pada janji Tuhan lagi, tidak pegang pada firman Tuhan lagi, tidak melakukan firman Tuhan lagi, tidak hidup dengan setia kepada Tuhan lagi. Mengapa? Karena ada begitu badai topan melanda kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus waktu dia berkata, aku memelihara imanku, itu bukan perkara yang gampang. It is not an easy thing for him to do. Jadi pada waktu dia menyampaikan kepada Timotius dan juga untuk kita semua pada pagi ini, ada prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Rasul Paulus sekalipun begitu sulitnya, dia tetap pelihara imannya. Nah, apa prinsip yang dia sampaikan kepada Timotius agar Timotius mengikutinya? Dan apa yang telah dilakukan oleh Paulus sehingga dia bisa memelihara imannya. Satu perkara yang luar biasa. Yang pertama adalah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Rasul Paulus memiliki iman yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Katakan ucapan syukur. 2, 3. Ucapan syukur. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat bahwa Timotius pasal yang keempat yang tadi saya tampilkan di depan, itu adalah surat terakhir dan pasal terakhir yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius. Ini rangkumannya. Sebelum rangkuman ini dia berikan, dia tulis dulu di depan pasal 1, 2, dan 3, dan itu mengandung prinsip, langkah-langkah yang diberitahukan kepada kita, bagaimana dia melakukannya sehingga dia bisa memelihara imannya sampai akhir, sekalipun penuh dengan kesulitan. Dan dia ingin Timotius juga mengikuti teladannya, dan dia juga ingin kita semua mengikuti teladannya. Bagaimana? Yang pertama adalah dia hidup dalam kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Dia berkata demikian kepada Timotius di pasalnya yang pertama dia tulis. Dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang aku layani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dia berkata, saudara, pada waktu dia menulis surat ini dia dalam penjara. Dia berkata, aku sudah hampir pada ajalku, sudah hampir selesai, aku sudah akan mengakhiri pertandinganku. Sebentar lagi aku akan mati, kira-kira dia berkata demikian. Dan pada waktu dia berkata demikian di penjara dan sudah hampir akan mati, waktunya sudah dekat, dia tetap berkata, aku mengucap syukur. Dia apa, saudara? Mengucap syukur. Meskipun kehidupan dan pelayanannya tidak enak dan tidak baik, tetapi kehidupan Rasul Paulus ditandai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bagaimana kita memelihara iman kita sampai akhir? Dengan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, saudara, dia menulis kepada jemaat. Dia katakan demikian dalam Efesus pasal yang ke-5. Dia katakan, ucaplah syukur. Kapan, saudara? Kapan, saudara, ucap syukurnya? Katakan apa, saudara? Senantiasa. Senantiasa itu artinya apa? Sering, terus menerus. Dia katakan, ucapkan syukur senantiasa. Di dalam apa, saudara? Segala perkara. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi di sekeliling dalam kehidupan kita, situasi kita, tetap mengucap syukur. Itu yang membuat dia bisa memelihara imannya sampai kepada kesudahan. Nah, Rasul Paulus tidak hanya
khotbahkan, dia praktekkan. Coba saudara lihat beberapa contoh yang dia merupakan praktek daripada Rasul Paulus mengenai ucapan syukur. Yang pertama dikatakan demikian di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Dia kapan saudara? Dia senantiasa mengucap syukur. Pada waktu dia menulis kepada jemaat di Korintus, kalau saudara baca surat Korintus, saudara tahu jemaat Korintus itu bukan jemaat yang bagus, bukan jemaat yang taat, bukan jemaat yang on fire, bukan jemaat yang suci, yang kudus. Oh saudara, di jemaat Korintus itu begitu kacau balau. Baik dalam hal karunia, baik dalam kehidupan moral, baik dalam pelayanan, dalam gereja, kacau balau. Kalau saudara baca di 1 Korintus, 2 Korintus. Tapi dia menulis kepada jemaat di Korintus berkata, aku mengucap syukur. Tetap saja dia mengucap syukur. Kemudian saudara, dia tulis kepada jemaat yang ada di Kolose. Di kitab Kolose dia berkata demikian, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kitab Kolose dia berkata. Kemudian saudara, dia berkata lagi kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan dengan segenap hati, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kami selalu apa saudara? Mengucap syukur. Saudara, di dalam 2 Tesalonika, dia katakan kami selalu mengucap syukur. Kami wajib selalu mengucap syukur. Kami apa saudara? Wajib selalu mengucap syukur. Nah saudara tahu, gereja dulu tidak sempurna, jemaat dulu tidak sempurna, jemaat sekarang juga tidak sempurna. Terus terang kalau jadi hamba Tuhan kadang-kadang susah mengucap syukur. Kadang-kadang berat mengucap syukur. Demikian juga dengan keluarga kita saudara. Kadang-kadang berat mengucap syukur. Kadang-kadang susah mengucap syukur. Kadang-kadang dengan pekerjaan usaha kantor kita juga mungkin susah mengucap syukur. Sekolah kita susah mengucap syukur. Keadaan sekarang rasanya susah mengucap syukur. Tapi ya kalau kita perhatikan teladan daripada Rasul Paulus, dia berkata, kalau engkau mau memelihara imanmu sampai akhir, penuhi kehidupanmu dengan ucapan syukur senantiasa. Nah, saya yakin saudara dan saya, kita semua ingin semua selalu mengucap syukur. Tetapi saudara, ternyata ucapan syukur itu sesuatu yang sangat baik dan sangat penting untuk kita lakukan. Mengapa saudara? Karena Amsal 18 ayat 21 berkata demikian, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai. Nah saudara perhatikan, kalau perhatikan dengan sungguh-sungguh, Rasul Paulus selalu berkata, aku mengucap syukur. Apa saudara? Dia tidak hanya sekedar merasa bersyukur, dia mengucap syukur. Kenapa dia ucapkan syukurnya? Tidak hanya sekedar dalam hatinya. Karena Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita menabur sesuatu yang baik dalam iman kita, yang membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin sehat, sehingga kita bisa mempertahankan iman kita sampai kepada kesudahan. So that is so powerful when we give thanks to God with our voice. It's not only in our mind, it's not only in our heart. It is very important because the Bible said that life and death is inside your tongue, or on your tongue. Whatever that you speak out, it become the fruits that you're gonna eat it. Menjadi buah yang akan saudara makan.
Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus begitu menekankan, aku mengucap syukur, ucapkanlah syukur, mengucap syukur, wajib mengucap syukur, harus bersyukur, selalu bersyukur. Kenapa? Karena dia menyadari di tangannya yang terikat sekalipun, di dalam penjara sekalipun, dalam bahaya sekalipun, dia tetap mengucap syukur. Karena dia menyadari hanya dengan demikian, imannya bisa tetap bertahan. The way we speak, it will influence our faith. Apa yang kita katakan akan mempengaruhi iman kita. So we need to be careful with our tongues. Dengan bibir mulut kita. Karena kita akan memakan buahnya. Salah satu hal yang bisa saudara lakukan adalah saudara senantiasa mengucap syukur. Nah, ada dua hal saudara yang seringkali membuat kita terhalang untuk mengucap syukur. Salah satunya adalah fokus kita kepada yang negatif. Life is always has the other side of it. Semua dalam bagian kehidupan ini selalu ada yang negatif. Tapi ketika kita mengucap syukur, fokus kita itu shift saudara, berubah dari yang negatif kepada yang positif. Itu sebabnya mengapa mengucap syukur itu sangat penting. Karena kalau kita mengucap syukur kan kita tidak bilang begini, Tuhan terima kasih hari ini aku bangkrut. Kan gak begitu kan? Tuhan terima kasih hari ini gaji saya diturunin. Tuhan terima kasih hari ini aku kena kecelakaan. Tidak ada orang yang begitu. Kenapa? Karena berucap syukur itu tidak fokus pada yang negatif. Kalau kita mengucap syukur, coba contoh 1-2 orang. Ibu Risma, kalau mengucap syukur untuk apa? Contoh. Ya Ibu Lucy deh contoh. Mengucap syukur untuk apa? Penyertaan Tuhan. Nah, Ibu Isa, mengucap syukur apa? Itu orang tuh. Mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur itu kita selalu, Tuhan terima kasih hari ini dipelihara Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini anak saya baik. Tuhan terima kasih hari ini saya tetap sehat. Tuhan terima kasih hari ini diberkati dengan angpau misalnya saudara kan. Jadi kan orang tuh mengucap syukur tuh yang baik. Nah itu penting buat kita. Kenapa? Kalau kita fokus pada yang negatif, maka iman kita itu akan tertekan terus. Tapi kalau kita fokus pada yang positif, maka iman kita terangkat. Tapi sayangnya saudara, karena kita selalu fokus pada yang negatif, kita fokus pada nilai kita yang jelek, kita fokus kepada keadaan COVID-19, kita fokus kepada keterbatasan, kita fokus pada hal-hal yang negatif sehingga hidup kita tidak bisa mengucap syukur. Orang saudara kalau tidak mengucap syukur itu bukan karena keadaan. Saya rasanya lebih bahagia waktu saya seumur anak-anak saya waktu masih kecil dibandingkan anak-anak saya waktu mereka kecil. Padahal dulu waktu saya masih kecil, kita kalau mandi itu sabunnya cuma satu. Sabun itu yang warnanya biru, yang masih ingat kalau yang udah berumur seperti saya. Cuma satu. Itu sabun buat badan, itu sabun buat rambut, itu sabun juga buat cuci pakaian. Dan cuci piring juga pakai sabun yang sama. Tapi anak-anak kita sekarang punya sabun berlimpah-limpah modelnya. Dari yang kaki sampai yang atas rambutnya saudara. Modelnya macem-macem. Tapi dibandingkan dengan dulu sama sekarang saya lihat, malah dulu orang lebih bisa mengucap syukur. Udah ada sabun pun udah mengucap syukur. Sekarang sabunnya berlimpah-limpah nggak bisa mengucap syukur. Heran ya? Dulu waktu saya masih kecil saudara, makan ayam itu 1 tahun 1 kali maksimum 2 kali. Cengmeng, saya ikut cengmeng 1 kali. Lagi ke kuburan. Yang kedua kali Chinese New Year. Tapi happy tuh, bersyukur tuh. Sekarang tiap hari mau makan 10 kali, nasi ayam juga bisa. Tapi jarang orang mengucap syukur tuh.
Waktu kita makan ayam zaman dulu, aduh bersyukur, aduh enak bener. Sekarang kalau anak saya dibeliin chicken rice juga belum tentu dimakan tuh saudara. Why? Because we focus too much on the negative. Yang kedua saudara, kita tidak mengucap syukur karena kita terbiasa dengan keadaan yang penuh dengan keluhan, komplain. Kalau di Singapura saudara ya, passenger komplain. Angkau taksi juga mengeluhnya minta ampun saudara. Padahal udah dapat dari government loh saudara. Masih aja ngomel saudara yang naik taksi. Khususnya kalau dari airport saudara. Aduh ceritanya angkau taksi itu minta ampun dah saudara. Kita yang dari Indonesia kan menyadari. Aduh di sana jauh lebih susah. Ini lebih enak begini udah gak macet lagi. Masih aja komplain. Customer komplain. Pemilik restoran juga komplain. Anak-anak mengeluh. Orang tua mengeluh. Pasangan mengeluh. Di gereja juga orang mengeluh. Pendeta juga mengeluh. So we thought, ya mengeluh udah biasa lah. It's normal, it's our life. We have to mengeluh anyway. And that stop us from giving thanks to God. And shift our focus from the positive things to the negative things. Kalau Rasul Paulus di penjara menghadapi begitu banyak masalah masih bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Saudara dan saya semestinya, seharusnya setiap hari juga tetap mengucap syukur kepada Allah. Karena itu yang akan menguatkan iman saudara. Will keep you able to keep the faith. Yang kedua saudara, kalau Anda perhatikan, ayat firman Tuhan ini saya baca sekali lagi buat saudara, dikatakan demikian. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Nah, ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, membawa saya kepada bagian yang kedua. Di Ibrani pasal yang ke-11 memberitahukan kepada kita bahwa jemaat pada masa itu, bukan jemaat, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mereka hidup dalam iman bahkan sampai akhirnya. Alkitab mencatat beberapa hal sebelum ayat-ayat ini, dikatakan ada yang diejek, ada yang diderah, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Bahkan mereka dilempari, bahkan ada yang digergaji. Diberikan kesempatan, kamu menyangkal Yesus, udah tinggalin imanmu, engkau dibebaskan. Alkitab berkata mereka memilih untuk menderita bahkan digergaji sekalipun. Dengan kata lain, orang-orang ini percaya kepada perkataan Yesus. Mereka percaya pada firman Tuhan. Mereka percaya pada janji-janji Tuhan. Tapi ayat ini berkata mereka semua tidak, apa saudara? Memperoleh apa yang dijanjikan kepada mereka sekalipun iman mereka, saudara perhatikan, telah memberikan kepada mereka kesaksian yang baik. Dengan kata lain, saudara, orang-orang yang beriman sekalipun belum tentu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan rindukan dan doakan. Itu sebabnya hal yang kedua, bahwa iman yang bisa bertahan sampai kesudahan adalah iman yang punya tujuan utama menyenangkan Kristus. Tujuan iman kita apa saudara? Menyenangkan Kristus. Rasul Paulus di pasal yang kedua memberikan contoh. Dia menulis kepada Timotius, dia katakan, Timotius, sebagai seorang prajurit, saudara dan saya itu tujuan utama kita adalah menyenangkan komandan kita. Dan komandan kita itu adalah Kristus. Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata, kalau engkau mau pelihara imanmu sampai akhir,
Imanmu itu jangan hanya bertujuan untuk mendapatkan apa yang di dunia ini. Boleh, tapi jangan ngotot. Kalau nggak dapat, saudara marah. Kalau nggak ngotot, saudara tinggalin iman. Kalau saudara nggak dapat, kemudian saudara berkata, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak tepat di janji. Jangan begitu, dia katakan. Kamu lihat, saudara, bahwa dalam kitab Ibrani 11, mereka beriman. Kesaksian mereka baik, bahwa mereka betul orang yang setia dan beriman, tetapi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan dijanjikan. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak setia. Alkitab berkata karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Katakan yang apa, saudara? Lebih baik. Sekali lagi, yang apa, saudara? Lebih baik. Jadi kalau saudara belum dapat yang menjadi upah saudara karena iman percaya saudara, belum dapat, jangan putus asa, jangan kecewa. Karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan, belum tentu yang kita imanin itu kita dapatkan. Para orang-orang beriman tidak dapat, Rasul Paulus juga tidak dapat, bahkan saudara Tuhan Yesus juga tidak dapat. Kadang-kadang kita kalau orang berkata demikian, kalau kamu nggak dapat sesuatu, mereka berkata, kamu kurang iman sih, kamu kurang iman sih, kamu kurang iman sih. Belum tentu. Yang paling beriman di muka bumi ini pernah hidup siapa? Hah? Hampir. Menurut saya yang paling beriman yang sempurna adalah Yesus sendiri. Dan Yesus beriman kepada Bapa di surga yang mengutus dia ke muka bumi ini. Dia juga beriman bahwa Bapanya itu baik dan selalu memberikan apa yang dia butuhkan. Tapi waktu di Taman Getsemani, Alkitab mencatat kisah yang sangat menyedihkan. Dia bawa muridnya ke sana untuk berdoa. Murid-muridnya tidur. Dia berdoa kepada Bapa, boleh gak kalau cawan ini diambil daripadaku? Bergumul, udah selesai belum dapat jawaban. Dia pergi ketemu dengan muridnya, ketidur lagi. Dia balik lagi. Bapa, kalau bisa cawan ini diambil daripadaku. Salib itu terlalu berat, terlalu susah, terlalu menyakitkan, terlalu hina. Setelah kedua kali dia pergi ke muridnya, mereka masih tidur. Dia balik lagi yang ketiga kali. Bapa, kalau boleh cawan ini lewat. Tapi dia berkata, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Iman yang demikian, saudara, adalah iman yang mengutamakan, menyenangkan hati Bapa. Demikian juga saudara dan saya, waktu kita beriman kepada Tuhan, tujuan dari iman kepercayaan kita adalah yang penting Tuhan Yesus disenangkan. Yang penting Kristus disenangkan. Yang penting itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling penting. Betul aku mengalami kerugian. Betul aku mengalami kesusahan. Betul aku mengalami tantangan. Betul aku mengalami masalah. Sakit, betul semua itu terjadi. Tetapi aku tidak berhenti mengucap syukur. Kenapa? Karena hidupku adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidupku menyenangkan hati Tuhan, keputusanku menyenangkan hati Tuhan, itu cukup bagiku. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sebenarnya mungkin sudah berkata, kalau gitu agak susah, ya itu susah berat. Oh saudara, sebenarnya lebih gampang. Kenapa? Karena lebih gampang menyenangkan satu orang atau satu pribadi daripada berusaha menyenangkan semua orang. Betul gak saudara? Yang penting kan menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang lain tersinggung sedikit, ya udahlah. Kalau orang marah sedikit, ya udahlah. Kadang-kadang ada orang yang mungkin suka cuekin kita, ya udahlah. Yang penting Tuhan senang. Yang penting apa saudara? Tuhan senang. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Dikatakan demikian, yang ketiga adalah berdiri teguh dan berakar dalam firman. Nah saudara, saya kembali lagi bahwa saudara kepada alur pemikiran saya. Dia memelihara imannya, itu pesan terakhir Rasul Paulus di pasal berapa saudara? Pasal 4. Dan itu adalah pasal terakhir. Dan kemudian prinsip yang dia berikan kepada Timotius bagaimana pelihara iman. Pasal 1, dia katakan selalu mengucap syukur. Kemudian yang kedua, yang utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Kemudian di pasal yang ketiga, dia katakan hidupmu harus berakar pada firman.
Dengan kata lain saudara, kehidupannya dia, pelayanannya itu tidak boleh sekedar hanya mendengar apa yang dikatakan oleh orang. Pendapat orang lain, pendapat si A, pendapat si B. Tetapi harus berakar dalam firman. Ini yang dia tulis kepada Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ingatlah juga waktu kamu dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang memberikan hikmat kepadamu, yang menuntun engkau kepada keselamatan. Alasannya adalah yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, sebab segala tulisan diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia katakan, Timotius, atau kepada jemaat, kepada pengikut Kristus, dia katakan, kamu kalau mau bertahan sampai kesudahan, mau supaya mencapai garis akhir, mau mempertahankan imanmu sampai akhir, make sure hidupmu selalu dituntun oleh firman Tuhan. Nah, kesaksian itu penting, saudara. Minggu depan saudara akan dengar beberapa kesaksian yang luar biasa menurut saya. Kesaksian itu penting. Tapi kesaksian itu pengalaman pribadi orang yang tidak harus semua orang terima. Kadang-kadang ada juga punya pengalaman yang mungkin kurang tepat. Atau punya pengalamannya dia sendiri. Ada orang punya pengalaman katanya pernah pergi ke neraka. Ya, kita sih dengar-dengar saja, saudara. Saya nggak tahu kalau orang pergi ke neraka itu, ya, saudara. Nah, Rasul Paulus saja nggak pernah ke sana. Ada yang pernah pergi ke surga. Oh, saya nggak tahu. Tapi kita dengarkan saja, jangan sampai dia pengalamannya itu menentukan, oh aku pernah ke surga sampai tingkat ke-7. Tuhan berkata, kamu harus begini, tapi melawan firman jangan diikutin, saudara. Kenapa? Karena hidup kita harus dituntun oleh firman. Firman bisa mengoreksi kita. Firman itu bisa menyatakan kesalahan. Oleh karena itu kalau saudara dengarkan khotbah juga, kita dengar khotbah firman Tuhan. Kalau kita ditegur, saudara jangan marah, jangan tersinggung. Karena memang manfaat firman Tuhan itu menegur. Manfaat firman Tuhan apa, saudara? Kalau kita tidak mau ditegur firman Tuhan, kita ini udah sempurna. Kalau orang yang menganggap dirinya sempurna adalah orang yang sombong, karena nggak ada yang orang yang sempurna. Kadang-kadang saya dengerin khotbah dari YouTube. Kadang-kadang saya mencucurkan air mata. Iya ya, kok begini saya ya. Ditegur sama firman. Kenapa, saudara? Karena memang itu manfaat firman Tuhan. Itu sebabnya kita selalu ingatkan kepada saudara. Ayo baca firman Tuhan. Ayo renungkan firman Tuhan. Ayo hafalkan firman Tuhan. Karena itulah yang akan membangun iman saudara. Dan akhirnya saudara bisa bertahan sampai kepada kesudahan. Saudara memelihara iman dalam hidup saudara. Dan saudara seperti Rasul Paulus bisa berkata, aku telah melakukan pertandingan yang baik, perlombaan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Dan mahkota kebenaran yang tersedia bagiku akan diberikan Tuhan bagiku. Amin, saudara. Itu tujuan kita yang paling akhir. Jadi milikilah iman yang pertama, senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, milikilah iman yang apa, saudara? Ayo, yang kedua, menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, milikilah iman yang tertanam dan berakar dalam firman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara tidak mendapatkan apa yang saudara imani sekalipun, jangan putus asa, jangan kecewa. Banyak orang-orang yang beriman juga demikian, saudara. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bukan karena Tuhan tidak setia, tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik lagi buat saudara dan saya. So continue to give thanks to the Lord. As long as it's pleasing to the Lord. Selama menyenangkan hati Tuhan. Selama menyenangkan hati Tuhan. Katakan sama-sama, selama menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, selama hatimu disenangkan. That's good enough. Bantu kami Tuhan agar hidup kami tertanam dalam firman Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu matraikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan kehidupan kami setiap hari, setiap saat dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami menyadari Engkau Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, yang memberikan kepada kami jauh melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan dan bayangkan. Thank you Father, bless you people Lord God. Umpamanya kasih Tuhan angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Biar kasih dari Bapa Surgawi, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. God bless you all. See you next week.